Ya, kita lanjutkan kembali berbincang. Ada Mas Anggi Umbara, Sines Film, dan juga Mbak Felicitas Kaban, psikolog. Saya ke Mas Anggi. Mas Anggi, sebagai orang yang pernah create film dengan dalam tanda kutip ya, ada unsur kekerasan di sana sebagai bentuk bahwa ini adalah kreativitas dan sebagainya. Dari mana inspirasinya ini? Kekerasan yang tergantung dari film ya. Kalau misalnya memang film action ya harus ada aksinya kan, kekerasan ya, berantem-beranteman, bunuh-bunuhan, film perang gitu kan. Ya, kalau film horor ya nggak semua film horor ada adegan pembunuhannya. Kalau film thriller biasanya ya thriller tentang misteri pembunuhan, ada psikopat atau apa gitu kan. Ini idenya sih yang pasti sih influence-nya dari luar ya, karena maksudnya film ini kan budaya dari luar kan, dari Hollywood datang ke sini, terus ya kita mengimplementasi, terus kita jadikan ya ini budaya kita sendiri, akulturasi dengan kita sendiri segala macam. Ya emang dari imajinasi jatuhnya sih. Ujung-ujungnya pasti imajinasi yang nggak ada batasnya itu. Gitu. Kalau Anda lihat apakah ini diterima dengan baik oleh para penonton Indonesia? Yang bagus diterima dengan baik. Pembuatannya ya. Misalnya yang filmnya bagus dan menghibur dan memberikan itu tadi kan sensasi yang beda, experience yang beda, itu laku. Ini sisi positifnya bahwa industri kreatif berkembang, ada peminat, penonton film juga terpuaskan. Di sisi lain ada yang tidak terduga jika kemudian anak mengaku bahwa dia terinspirasi melakukan kekerasan karena adegan yang dilihat di TV ataupun di film. Iya, kita tidak bisa bilang juga gara-gara film horor, jadi film horor ini tidak ada benefitnya begitu. Film horor atau film yang ada agresivitasnya mungkin akan berbenefit bagi yang punya adrenalinnya tinggi, bagi yang suka ketegangan gitu ya. Tapi balik lagi, ini anak masih usia remaja, masih butuh pendampingan. Untuk orang tua, ayo lebih peduli, luangkan waktu sedikit tapi tiap hari untuk mengamati perilaku anak sehari-harinya. Kalau nggak ada orang tuanya gimana? Kalau nggak ada orang tuanya siapa nih? Misalnya orang tuanya udah nggak ada. Orang tuanya tidak ada, berarti ada pihak sekolah. Pihak sekolah berarti berhubungannya sama wali gitu. Jadi kita bekerja sama dalam lingkungan anak ini, ring satunya siapa? Dia ke sekolah sama neneknya, ya berarti sekolah dan neneknya gitu. Jadi kalau dia sekolah sama tantenya, ke sama tante. Intinya kita yang surroundingnya dia ini, lingkungan sekitarnya peduli tentang perilaku sehari-harinya. Tetangganya boleh gitu. Tapi kalau tetangga sekarang kan agak PR ya, di lingkungan eksklusif, individual, kita komentar tentang anak orang belum tentu diterima gitu. Tapi kita pedulinya dulu deh, ada peduli sama mau tahu ini levelnya normal atau sudah di luar batas wajar. Menurut Anda tontonan yang harus dibatasi atau penontonnya yang memang harus diawasi? Penontonnya bisa diawasi, tapi balik lagi itu kalau penonton kan tergantung kebijakan yang studio film. Kita suruh batasi 15 tahun tapi ada yang kucing-kucingnya masuk. Yang penting bayar seat masuk, kita juga susah gitu loh. Sudah sampai batas 17 tahun ada yang bawa balita gitu. Jadi susah kalau disalahin tidak mau masuk kan kita bayar gitu. Jadi ini kerjasama. Kalau dibilang penontonnya hayo tegas untuk studio film, ya memang kalau di luar batas anaknya tidak boleh masuk gitu loh. Tapi balik lagi yang punya peran paling penting kan orang tua dan sekitar gitu loh. Jadi kalau dibatasi penontonnya kasihan juga nanti yang produksi film. Itu film hanya untuk dewasa ya gitu. Tapi itu ternyata 15 tahun boleh kok. Dan film juga nggak cuma di bioskop sekarang kan. Film digital kan. Dari platform-platform digital itu udah banyak sekali dan itu nggak ada. Tinggal browsing ya di rumah ya, nggak usah kemana-mana. Mereka bisa mengakses itu langsung dengan. Nah, dua judul film ini juga yang disebutkan menjadi dalam tanda kutip inspirasi ini kan bisa diakses. Slenderman ini tadinya dari game. Ya. Film. Film dulu dan game. Enggak, game dulu. Oh iya. Game dulu terus. Diterjemahkan menjadi film. Dengan jadi film, sampai bikin meme-nya apa segala macam gitu. Ya itu berarti kan emang bukan cuma film, berarti kan emang akses ke kekerasan itu tersebut kan, ke apa yang menjadi contoh, apa yang menjadi apa yang menjadi doktrin bagi mereka gitu. Ini ya informasi, akses internet dan semuanya ini yang kita belum bisa. Yang bisa memantau akses internet siapa? Orang tua harusnya. Untuk kasus pembunuhan yang terinspirasi dari film, seberapa sering ini terjadi? Kalau film Slenderman-nya di luar banyak. Banyak kasusnya, tapi kita tidak bisa patokan bahwa itu berarti normal gitu. Karena di Indonesia sendiri kalau yang mengaku karena terekspos film tidak banyak gitu. Dan layaknya anak yang berbuat salah itu pasti takut, ngumpet, sembunyi gitu ya. Tapi anak ini berbeda, ngaku, menyerahkan diri gitu. Berarti memang dia tidak bisa membedakan terlalu detail mana benar, mana salah, mana yang merugikan banyak orang, mana yang tidak. Dia habis bunuh, ngaku, nyerahin diri. Lack of empathy tadi, empathy dia tuh nggak bisa memilah yang ini harus kasihan, yang harus seneng, apa harus bagaimana bereaksi terhadap orang lain. Nah ini kan harus ada, harusnya rasa itu harus ditimbulin dari sejak ini bisa disamakan dengan kasus yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, ketika premier Batman Joker waktu itu tiba-tiba ada orang yang menembaki penonton. Kalau itu, jadi kalau menurut saya itu ada
semacam kayak dia relate dengan keberadaan si Joker ini gitu. Maksudnya si karakter ini hadir di dalam dia, bisa merepresentasikan apa yang dia rasakan, nah ini sebenarnya menjadi kasus udah lama di luar kan, jadi dari bullying, dari apa segala macam, akhirnya syuting penembakan di sekolah apa segala macam kan dari situ kan, mereka yang akhirnya kemarahan di dalam diri yang akhirnya terlampiaskannya lewat itu gitu kan. Aksi kekerasan ya. Aksi kekerasan karena emang itu make sense gitu kan, si Joker ini melakukan itu gitu kan. Ada apa ya? Sebagai bentuk fun ya, dia lakukan itu dalam film ya. Bukan fun, itu adalah pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Pembenaran terhadap apa yang menimpa dirinya. Iya. Jadi dia dapat perilaku yang tidak baik, dia akan balas tidak baik gitu. Tapi kan itu tidak sumplek-plek diterimanya begitu 100% oleh anak. Bisa jadi salah tafsir, salah jadi pilih role model. Nah inilah pendampingan, lagi-lagi pendampingan orang yang sudah lebih dewasa. Kakaknya boleh. Orang tuanya jarang di rumah, Kak boleh tolong lihat adiknya kan kenapa sih kegiatannya gitu, boleh. Tapi intinya yang lebih dewasa, yang lebih tahu. Oke, kalau demikian pihak yang berkepentingan, pihak yang berwajib misalnya bisa melakukan apa untuk urusan ini? Kalau Anda sebutkan tadi faktor orang tua sudah lengkap, bagaimana dengan pemerintah dan sebagainya? Kalau pemerintah, pihak yang berwajib sudah punya undang-undang yang jelas. Ini masuk dalam undang-undang anak di bawah umur gitu, sudah ada batasan pasal-pasalnya. Tapi kita tidak bisa langsung mengintervensi tentang undang-undang dan hukumannya. Itu pasti sudah punya koridor sendiri. Yang kita bisa lakukan di sini adalah kalangan lingkungan, orang sekitar kita deh. Gitu, tidak usah langsung saya mau merubah negara gitu ya, susah ya. Paling tidak orang di sekitar kita lebih tahu. Oke, kita simak dulu. Dan yang juga nggak bisa pukul rata ini. Ini adalah salahnya film, nggak gitu juga kan? Tetap nggak terima. Tetap nggak terima. Kita dengarkan dulu apa kesaksian dari ayah balita korban pembunuhan yang bernama Kartono, mengaku tidak curiga terhadap remaja pembunuh anaknya mengingat sudah kenal lama dengan keluarga remaja tersebut. Menurut Kartono, remaja pembunuh anaknya kerap menyendiri dan jarang bergaul dengan teman seusianya. Emang kesehariannya main di tempat pelaku. Sejak mulai, kan istri saya ada hubungan kerja sama orang tua pelaku sebagai kurir makanan. Nggak ada, kita nggak curiga sama sekali. Karena kan dengan dengan kebaikan keluarga pelaku sama anak saya gitu. Kalau sepengetahuan saya sih kurang tahu ya. Setahu saya sih dia jarang keluar, jarang bersosialisasi sama lingkungan, sama teman-teman sebaya dia gitu. Dia jarang bergaul. Setiap di rumah, di dalam rumah, komunikasi paling sama keluarganya. Kalau yang saya tahu sih, sejak dia kecil itu orang tuanya tuh pisah. Ibu kandungnya tuh cerai, kawin lagi. Pelaku tinggal sama ayahnya. Dan ayahnya menikah lagi, punya anak seumuran dengan anak saya. Pada saat saya tahu dikasih kabar anak itu belum pulang, saya nggak kepikiran anak tuh ada di tempat pelaku gitu. Yang saya kepikiran tuh anak tuh diculik orang, karena kan musimnya musim marak penculikan. Komentar Anda, Mbak Feli? Iya, kita lihat lagi bahwa anak remaja tidak mau berteman dengan seumurannya. Ini sudah satu tahap tidak sesuai sama tahap perkembangannya. Kenapa? Anak remaja itu yang paling utama malah peer group. Temen itu malah yang dilihat, yang didengar advice-nya atau sarannya, malah orang tua tidak. Anak-anak suka K-pop, itu bagus loh kalau baju pendek sebelah panjang sebelah. Itu teman. Remaja adalah peer group yang nomor satu utama. Kenapa anak ini tidak punya teman? Itu berarti melanggar atau tidak sesuai tahap perkembangannya. Kenapa dia suka bermain sama anak-anak? Karena dia punya adik kecil dan teman-teman adiknya suka main ke rumah gitu loh. Nah ini jadinya dia makin terisolasi lah dari tahap teman-teman seusianya gitu. Jadi yang berarti dia nontonnya di mana nih? Kalau dia nggak punya teman buat nonton ke studio film, berarti dia di rumah. Suka nonton film horornya di rumah, ada siapa? Mungkin tidak ada orang, karena orang tuanya dari orang tua yang berpisah, gitu kan. Jadi ternyata lingkungan sangat berperan penting pada perkembangan anak. Anda tadi terkesan tidak setuju apabila pemerintah melakukan langkah restriksi ataupun pembatasan terhadap film-film. Iya, jadinya jadi pukul rata. Maksudnya nggak semua film itu memberikan
apa ya, Dampak efek negatif. buruk ke penonton. Banyak film juga nggak dari semua genre, dari mau dari drama segala macam, dari horor juga ada yang memberikan nilai-nilai yang bagus itu ke para penonton. Banyak, nggak hampir rata-rata film yang bagus itu yang laku itu nggak sekedar cuma bunuh-bunuhan dan sebagainya. Dia pasti ada nilai-nilai value, kayak dia nyelamatin anaknya, dia care terhadap keluarganya. Itu kan nilai-nilai yang. Tapi lagi-lagi untuk mengajarkan nilai-nilai itu, apakah Anda sepakat harus ada pendampingan? Sesuai dengan klasifikasi tadi gitu kan, 13, 17, nggak semuanya pasti kan berbeda-beda gitu. Ada yang harus, ini kan secara general dipukul 13, 17, 21. Kalau saya sih membebaskan anak saya untuk menonton semuanya, tapi mereka yang memilih sendiri akhirnya gitu kan. Pada akhirnya saya pertama nggak mau nggak ngasih, kamu nggak boleh nonton yang 17, saya kasih lihat dulu 17 tahun. Tentu mereka nggak suka, mereka emang aku masih di 13 kok gitu. Mereka akan memilih itu sendiri gitu. Oke, ini atas kesadaran sendiri anak diberikan kebebasan untuk memilih. Anda sepakat dengan Karena orang tuanya tahu anaknya tipenya bagaimana gitu. Jadi orang tuanya tahu kalau dibebaskan anak bisa memilih. Terus tipe anaknya pun lagi suka film yang memang umur 13 tahun. Kalaupun anaknya tiba-tiba nonton film yang umur 17, baru orang tuanya masuk untuk pendampingan. Itu strategi parenting. Nah, tidak semua berlaku di keluarga. Jadi kita harus tahu dulu, paham tentang tipe kepribadian anaknya apa sih. Layaknya didominasi atau kayak helikopter parenting yang kemana-mana diikutin, harus ada super, harus ada mbak ikutin kemanapun, anaknya nyaman tidak gitu. Atau justru malah anaknya dikasih kebebasan, malah tahu bertanggung jawab. Ya, kuncinya kita harus mengenal anak kita lebih jauh, mengenal orang-orang yang kita sayangin sih, mengenal orang yang kita cintain gitu. Mengenal mereka lebih dalam, dan kita tahu apa yang terbaik untuk mereka tanpa kita harus yang jangan ini nggak terlalu itu juga kalau misalnya mereka terlalu dikekang, mereka akan berontak gitu. Ujung-ujungnya ya kita harus mengenal mereka, kita feed them with care gitu kan, with love. Terakhir, Mbak Feli, apa yang bisa dipetik dan dipelajari agar peristiwa ini tidak akan kembali terjadi? Untuk meminimalisir, kita harus memantau tahap perkembangan anak. Bagi kita yang orang lebih dewasa harus lebih peduli bahwa anak ini berada pada tahap perkembangannya atau tidak. Anak ini berperilaku normal tidak. Anak ini punya kelainan atau tidak sesuai dengan rata-rata seusianya tidak. Jadi kita harus tahu dulu paham rata-ratanya bagaimana sih. Remaja cinta-cintaan wajar nggak? Wajar. Remaja lagi suka sama K-pop, wajar gitu. Tiba-tiba remaja tidak suka cinta, kalau ngelihat lawan jenisnya malah males. Loh, ini ada apa nih? Nah, itu yang awareness-nya. Setelah itu baru kita bisa pedalamin kenapa dia berbeda. Anda ingin nambahkan sedikit? Film horor tetap percaya. Iya, maksudnya itu sih, jangan sampai ya kita mengkambing hitamkan sesuatu dengan pukul rata tadi kan. Stereotip ya jadinya. Stereotyping itu sangat berbahaya, itu kan memberikan efek yang buruk yang lainnya terhadap kreativitas ya. Kreativitas seperti yang lainnya. Terima kasih Mas Anggi Umbara, sineas film, dan juga Mbak Felicitas Kaban, psikolog, sudah berbincang bersama kami di Anies Prime.